Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Ini saya sedang di Lampung Selatan ya. Lampung Selatan di PLTP Bulu Belu. Ini kita baru saja selesai melakukan kegiatan lifting separator ya untuk sumur gas ini, dan sudah clear. Nanti teman-teman bisa lihat videonya, proses liftingnya mulai dari awal sampai akhir. Ini kegiatan kita di Lampung, lifting separator dengan bobot 66 ton dengan kren kapasitas 150 ton, panjang bom 33, working radius kita di 7,6 meter ya, 7,6 meter. Dan presentasi pengangkatan memang sedikit berbeda. Di saat kita pembuatan lifting plan itu sekitar 75% presentasi pengangkatan, namun di saat kita sudah hanging itu presentasi pengangkatan di 83%. Oke teman-teman, untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatannya, teman-teman boleh ikuti terus video ini sampai selesai. Baik, inilah dia teman-teman proses tailing ya, tailing separator dengan bobot 66 ton. Kita menggunakan kren 150 ton dengan panjang bom 33 meter, dan kren yang membantu tailing adalah kren mobile ya, mobile 55 ton. Sebenarnya tidak dianjurkan untuk proses tailing dengan seperti ini ya, dengan metode ini. Yang harusnya itu yang membantu tailing itu yang harus mendekati kepada kren 150 ton. Namun saya sudah komplain pada waktu itu kepada owner ya, tidak dibenarkan. Namun mereka mengatakan kita keterbatasan alat dan kita pastikan pekerjaan ini sebisa mungkin aman. Nah, oleh karena itu kita prepare lebih banyak menggunakan waktu untuk prepare ya. Dan akhirnya beginilah sistem kerja yang kita berlakukan, dan alhamdulillah aman. Kita pelan-pelan, step by step, jalan sedikit, naik sedikit, jalan sedikit, naik sedikit, seperti pada video yang teman-teman lihat saat ini. Bisa teman-teman lihat kren yang 150, kren utamanya itu berjalan pelan, step by step ya. Karena yang membantu tailing kan kren mobile, dia statik, tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan maju mundur. Tapi alhamdulillah aman ya, meskipun pelan, sangat lama kita ini prosesnya, karena memang harus hati-hati, karena persentase rasio pengangkatan kita sudah di 80%, sudah critical lifting ya. Di atas 75% itu critical lifting. Namun untuk rasio lampu load indikatornya itu belum kuning ataupun merah, masih hijau dalam ambang batas normal. Namun yang kita khawatirkan bila terjadi hentakan atau miskomunikasi, itu yang kita khawatirkan. Namun dari awal sudah kita prepare dari lifting plan-nya, kita cross check. Alhamdulillah aman, lancar. Dan ini sudah selesai tailing ya, teman-teman lihat sudah selesai tailing. Kren 50-nya akan bergerak pindah, dan pada waktu itu saya minta prepare lagi tuh landasan daripada trek kita supaya ditambah platnya lagi, karena plat juga terbatas, platnya potong-potongan 2 meter, dan sebelumnya dipakai juga untuk kren 50 untuk jacknya. Jadi saya minta setelah kerennya pindah, platnya diambil dan ditaruh di landasan trek kita. Oke teman-teman, untuk yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya,
agar channel ini terus berkembang, memberikan video-video edukasi, informasi di bidang lifting, project, dan alat-alat berat lainnya. Baik teman, ini dia kren 50-nya sudah proses keluar dari lokasinya ya. Di sini cukup ramai penonton. Ramai penonton ya. Sangat ramai, dari orang Pertamina geothermalnya, dari owner kita yang memakai kren kita juga ada, PT apa sih, lupa saya, susah nyebutinnya. Nah, kerennya sudah keluar. Setelah ini kita baru mulai prepare jalan ya, untuk menempatkan pada posisi separatornya. Ya, ini video dari teman. Kebetulan dia posisi kameranya berdiri, jadi hasilnya seperti ini ya. Ini sudah proses jalan menuju penempatannya. Kalau dibilangnya Erikson pointnya, titik penempatan material yang kita angkat. Kita step by step, pelan-pelan, karena memang lumayan ya, 80-an%, 83. Terkadang dia berubah ya, namanya kren bergerak itu kan kadang bebannya turun naik. Namun yang perlu kita perhatikan adalah dia masih di batas normal atau sudah di luar batas normal. Itu dia yang perlu kita perhatikan. Kalau sampai dia di luar batas normal, berarti ada potensi, bisa jadi ada potensi bahaya. Bisa jadi bomnya yang patah, atau landasannya yang ambles, atau sling juga bisa putus. Kalau terlalu banyak hentakan bahkan kuat, itu bisa mengakibatkan sling putus. Itu yang kita wanti-wanti di setiap kali kegiatan lifting ya. Makanya dia harus ada lifting plan. Lifting plan itu memang qualified ya, lifting plannya, hingga ke pergerakan daripada kren itu sudah diperhitungkan, kemana dan kemana, dari mana dan kemana. Itu dia teman-teman, di lifting itu bukan pekerjaan sembarangan. Dibutuhkan di sana yang betul-betul skill kompeten, dari operator, rigger, lifting engineer-nya harus betul-betul kompeten, memperhitungkan, meminimalisir resiko, meminimalisir bahaya-bahaya, potensi bahaya yang akan datang di saat kita melakukan kegiatan tersebut. Begitu. Kalau di daerah migas disebut JSA ya, Job Safety Analysis. Dalam setiap pekerjaan yang akan kita lakukan itu kita harus melakukan JSA, Job Safety Analysis. Nah, itu kalau memang ada potensi bahaya dan kegiatan itu terlalu berbahaya, bisa kita SWA, Stop Working Authority. Itu jadi siapapun berhak untuk memberhentikan pekerjaan bila pekerjaan itu berpotensi berbahaya. Begitu. Nah, ini dia sudah sampai teman-teman. Sudah duduk pada angkur-angkur yang sudah disediakan. Itu semua tepuk tangan kan. Nah, sudah sampai. Jadi baiklah teman-teman, ini dia pekerjaan kita di lifting. Memang lumayan memeras energi, pikiran, dan tenaga. Oke, jangan lupa teman-teman dukung channel ini, like, subscribe, dan komen teman-teman. Terutama buat teman-teman rigger dan operator, bila ada masukan silakan komen di kolom komentar. Thank you.